We are from HISPO, History Study Project. Let me introduce our group. Starting from me, my name is Diputra Eka Putri Desyani. My name is Nilo Sri Adini. My name is Iputu Afrika Sarana Putra. My name is Cynthia. And I am Madinelani Septiadewi. Okay, that's all the members of this group. Happy watching. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Hello everyone, good afternoon. Back again at HISPO, History Study Project. First of all, we will introduce ourselves. Starting from me, my name is Iputu Afrika Sarana Putra, and my partner. My name is Cynthia. We are from Ganesha University of Education. So this time we are at Puri Gede Buleleng, which is one of the historical place in Buleleng, Bekasi. Okay, to find out more about Puri Gede Buleleng, we have been together with three sources. Before we starting, let's maybe the sources can introduce yourself. Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Rahatri Ningrat. Nama saya Sumaria Studi. Saya Sarana Agung Ayu dari Anggareni. Okay everyone, this is the short profile of this Ikat. Yes. And my Dendi Anggreni, and last and Tuti Dirga or Sumaria Studi. Now we will starting the interview with some question. The first question, how did the history of Puri Gede Buleleng? Panjang ya, jadi izinkan saya menceritakan dengan singkat saja. Jadi Puri Gede Buleleng ini dibangun oleh atau didirikan oleh Ki Gusti Anggurah Pangsaki ya, yang merupakan raja pertama di Buleleng. Jadi didirikan pada 30 Maret tahun 1604. Nah, sebelumnya beliau memang sudah punya puri juga di Sukasado, akan tetapi kemudian beliau mendirikan lagi di sini dulu menjadi tempat persinggahan atau pesanggrahan. Nah, kemudian setelah itu berkembang, semakin ditata, semakin diperluas, akhirnya disinilah beliau menjadikan tempat ini sebagai tempat kerajaannya gitu, tempat beliau istana pemerintahannya di sini. That is the answer about history of Puri Gede Buleleng. The next question. Okay, the next question is there anything that characteristic Puri Gede Buleleng? Memang kalau dilihat biasanya tatanan sebuah puri itu satu puri dengan satu nama, satu sebutan, kemudian berarti di dalamnya sudah dirangkum menjadi satu. Sedangkan Puri Gede Buleleng ini uniknya adalah di dalam Puri Gede Buleleng itu disebut Puri Gede Buleleng, tetapi terdiri dari beberapa puri kecil di dalamnya dengan pengelomnya tersendiri. Jadi ada kita lihat posisinya itu seperti ini saja ya. Kita dulu dari ke depan, di depan sana ada puri Bobraje. Depan di depan sini, di depan hari ya, masih dalam pelataran tempat tadi ada tempatnya di situ. Kemudian puri Citelane. Kemudian berikutnya adalah puri Mandare dengan ini. Kemudian dari posisi dari belakang sebelah belakang sini ada lagi puri Kelase, dan yang dekat sekali dengan gedung RT itu bersama wilayahnya adalah puri Suwiro. Itu karakteristik puri di sini ya. Kalau kita lihat kemudian juga ada karena perjalanan sejarah masa lalu, satu-satunya puri itu yang ada rumah kecil-kecil tersebut yaitu tempat hunian itu menjadi satu Puri Gede Buleleng, keluar ke jantung kota dengan satu nama Puri Gede Buleleng. Tetapi uniknya Merajan Kapitan atau Jajar Kemirinya, Merajan Purinya berada di Kecamatan Buleleng. Ya, jadi di sini di Pemerajan sini namanya Pemerajan apa istilahnya penambangan ya, atau Pemerajan di mana di tempat beliau berstana memimpin rakyatnya, Raja Puri memimpin juga Pemerajan dan persemayan sehari-hari. Kemudian itu Merajan Purinya berada di Kecamatan masyarakat sejarah. Apa kita sebutkan mungkin adanya jinang bersama ya, itu menunjukkan kebersamaan ya. Ada jinang yang besar sekali, itu lumayan jumlahnya besar ya, lumbung padi ya, lumbung padi. Jadi hasil bumi itu bersama para keluarga raja itu ditaruh di satu tempat yang sangat besar. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan itu dari pada masa itu ya. Jadi bukan kalau kita lihat kan luar biasa, tidak ada yang kehilangan padi, tidak ada kecurian jagungnya atau apa, tetap bersama-sama ada pekatik jalan atau tukang mobilnya yang menjadi satu. Saya rasa adalah sebuah keunikan. That's the amazing of character in Puri Gede Buleleng. The next question,
related to the Puri Gede Buleleng, you will think who is the figure behind the construction of Puri Gede Buleleng? Arsiteknya ya kami luput dari catatan kami, tapi kalau misalnya bagaimana puri ini dibangun, tentunya yang pertama dari Ki Gusti Amurah Panjisakti terlebih dahulu, beliau yang membangun ini, kemudian setelah itu tentunya dilanjutkan oleh keturunan beliau, raja-raja Buleleng selanjutnya. Akan tetapi terjadi ketika salah satu raja Buleleng, Ki Gusti Amurah Putra dilantik. Jadi ketika beliau menjabat sebagai raja, di Selong ke Padang oleh Belanda, atau dibuang ke Padang oleh Belanda karena diminta mempertanggungjawabkan banyaknya serdadu Hindia Belanda yang tewas di Perang Banjar. Ketika beliau ke Padang dan akhirnya terjadi kekuasaan di sini, kan tidak ada raja. Ya, kami dengar telah terjadi kerusakan di beberapa wilayah Puri dan juga ada beberapa area yang lepas gitu, ada yang mengambil gitu ya, mohon maaf, ada yang mengambil, sehingga ketika beliau kembali dari Padang ke Puri melihat bagaimana Puri sudah berubah beberapa gitu. Jadi beliau kemudian mengumpulkan kembali. Jadi selain tentunya Ki Gusti Amurah Panjisakti, bagi saya mungkin Raja Ki Gusti Amurah Panjisakti ini juga berperan ketika beliau berusaha mengumpulkan kembali atau mengembalikan kembali bangunan-bangunan Puri atau wilayahnya yang sempat hilang atau rusak. Jadi beliau perlahan-lahan mengembalikan Puri itu. Jadi saya pikir setelah dari pendiri, tentu saja Ki Gusti Amurah Panjisakti juga berperan dalam pembangunan Puri ini. Okay, I will ask about what types of activities and celebration are often held at Puri Gede Buleleng. Terima kasih. Pertanyaannya ini bisa merebak jauh ya. Tapi mari kita kerucutkan sedikit. Soalnya kami dari keluarga Puri yang karena di kota Singaraja tiap hari kan berulang tahun. Itu kadang-kadang sporadik, kadang-kadang juga bisa berkolaborasi di perayaannya. Jadi kadang-kadang ada juga yang dari pihak pemerintah Kemerajaan Puri, donasi ke tulang kuning ya, tergantung ya. Kemudian ada juga yang kita dari keluarga Puri diundang di perayaan tersebut ya. Jadi apakah itu pada saat ada lainnya yang menyambut kegiatan Kota Singaraja, yang pasti nampaknya kegiatan menyambut Kota Singaraja ditunggu-tunggu tiap tahunnya ya. Jadi termasuk annual event gitu. Jadi kita buat apa ya, kita akan lakukan apa ya, akan sama seperti dulu apa. Kalau didengar kan banyak ada kegiatan lain yang kadang-kadang juga berkonotasi pada keterkaitan dengan Puri. Jadi dari museum Bodongkerti sampai Puri, kadang-kadang sampai sana dia ada kegiatan ini. Kemudian juga kalau kita lihat kita di sini masih lebih sekarang ini pengurus-pengurusnya lebih fokus pada kegiatan permodalan karena kami percaya bahwasannya apalagi dengan kalau kita lihat dengan Bapak Deki dan sebagainya ini, kita percaya bahwa tetap tangan Tuhan itu selalu paling kuasa ya. Skenario paling kuat, kita tidak akan mampu memperkuat. Jadi kita berusaha setidaknya kepercayaan kita kepada beliau, bahkan kita kepada beliau itu melalui yang kita miliki di sini adanya permodalan untuk keris pusaka, untuk yang kita anggap tapakan ya, penjaga itu ya. Jadi ada ratu ayu atau balong rande seperti itu ya. Jadi kita fokusnya lebih banyak ke situ supaya terasa. Kemudian juga kami juga tidak menutup diri kepada halayak yang ingin tahu keberadaan Puri. Jadi beberapa kali terjadi penelitian termasuk yang hari ini adik-adik datang kan juga penelitian itu. Jadi ada rasa cinta, rasa keingintahuan terhadap Puri itu membuat kami jadi semakin berpikir harus kayaknya ke depan kita akan mungkin berpikir untuk buat brosur lebih banyak ya, mungkin membuat apa istilahnya penjelasan lewat video-video kecil, misalnya Mbak Agung Rania dengan Bagung Raharja buat kecil-kecil, kemudian kita sebar dalam bentuk yang sempit, sedikit beberapa orang bentuk kecil, dan mungkin kemudian bisa didiskusikan selanjutnya. Oke, nah itu saja. Are there any future plans or project involved with Puri Gede Buleleng to maintain and promote Balinese culture heritage? Rencana masa depan jelas ada, entah itu kecil atau besar, tapi yang pasti kita untuk mencapai target dari sebuah rencana, kita merencanakannya tidak bisa semena-mena ya. Kita akan merancang dengan besar, dimulai dari agenda-agenda. Dan seperti tadi disampaikan bahwa Puri Gede Buleleng itu kan terdiri lagi dari rumah kecil-kecil yang dapat makanya yang rumah ini bagaimana kita menjadikan satu visi dari
dari satu visi inilah kita akan turunkan visi-misi. Antara lain, kembali lagi kepada kita katakan itu sebagai aset berharga kita ya, yang luar biasa karena kita benda pusaka. Terus jenengan tidak bersama, kemudian ratu ayu dan ratu api. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kita nanti mencoba bagaimana berkegiatan, kalau umpamanya sampai kita jadi pesucian misalnya ratu agung, tentu halayak semakin ingin tahu kenapa Baron dan Ranu ini apa istilahnya diarak bersama ya, seperti sebuah ada prosesi, sebuah parade agama, dan itu kan menjadi pertanyaan yang juga akan nantinya akan menelurkan niat-niat untuk mengadakan seminar, memberikan kajian-kajian, mencoba mencari kajian-kajian. Thank you for the answer. Okay, everyone. So that is interview about Puri Gede Buleleng, and today we have gained valuable insight about the history and culture of Puri Gede Buleleng from. Okay, everyone. The long history unit we had artist structure or the culture, as well as the great role in promotion of Balinese culture, and with the main headline of our talk. We are very grateful to all, of course, valuable time and knowledge in discussing this topic. May Puri Gede Buleleng continue to be the guardian of Bali's valuable cultural heritage, and as well as a source of inspiration for future generations. And we also hope that the effort to preserve and promotion this culture heritage can continue to grow and become an attractive for tourism. Okay, thank you again for Miss. Yeah, and for your contribution to this interview. And if there are mistakes, please forgive. Okay, we close with Paramur Santi. Om Santi 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 Om. And Salam Harmony. For the last question to this conversation. Hello everyone, this is the front page of the Puri Gede Buleleng. Om Swastiastu. Here I'm with Miss Rahatri. In this front page area there is a building, and this building has a actual number. You can see at the top of the building. Oke, jadi nama bangunan ini adalah Bintang Aring ya. Bintang Aring, dan tanggal yang ada di sana 19, 16 itu maksudnya adalah bangunan ini, Bintang Aring ini, dan juga di bagian sini di Puri ini selesai direnovasi itu pada tanggal 2 September 29 ya. Kemudian tahun 1916. Jadi seperti itu. Okay, thank you for the information, Mrs. Rahatri. And then we will entering the Puri Gede Buleleng, and okay, we are entering the main area of the Puri Gede Buleleng, and there is a Merajan, is a holy place for the performing ritual ceremony and for praying. Okay, I'm here with Miss Tani. She will explain to you about a little bit about the fact of this Merajan of Puri Gede Buleleng. Okay, Miss, time is yours. Ya, Puri Gede Buleleng apa namanya, tempat kerajaan dan Cipahayangan. Di sini ada berupa pejadengan yang disebut pusaka beliau dari perjalanan beliau kelungkung ke Buleleng. Ada juga peninggalan berupa barong atau
juga Rangge disebut Ratu Ayu sama Ratu Ageng, nama-nama beliau. Itu aja peninggalan-peninggalan yang kami sakralkan di Kerajaan Puri Gede Buleleng. Okay, Miss, thank you for the information. And then we will continue entering the Puri Gede Buleleng with my partners. Okay, next we will enter this building to find out what is the object are inside the building. And of course, I am not alone here. I am accompanied by our resources person, namely Mrs. Ana Agung Ayuraha Triningrat, who this time will explain to you about what object are inside the building and what its history is. Okay, so first thing I want to ask to you is, what is the name of this building? Oke, tempat ini namanya Saren Agung yang bermakna tempat tidur raja, tempat istirahat raja. And maybe you can tell us about what is the concept of this building? Oke, mungkin ini saya jelaskan kalau tempat ini adalah yang di sebelah sini adalah kamar beliau ya, kamar raja. Kemudian yang di sebelah sini yang ada di bawah ini adalah tempat kerja beliau, jadi seperti kantor beliau. Dan mungkin kalau adik-adik lihat di sini ada beberapa foto, ya tentunya foto-foto itu nanti bisa kita lebih lanjut ya. Ada siapa saja untuk semakin kami menjelaskan siapa saja yang ada di sini. Okay, so maybe you want to tell us about the history of this building? Kalau sejarahnya, oke, tempat ini memang difungsikan seperti itu sebagai tempat tidur raja dan juga kantor raja, seperti itu saja sih. Okay, thank you. So next we will look at the photos of this building. Maybe we can just set up that. Okay, so I want to ask you about the first picture. Maybe you can tell us who is in the picture and a little history about the picture. Oke, mungkin just a short explanation ya. Miki adalah Kidusti Putuberil. Beliau adalah dinasti ke-9 dari generasi ke-9 dari Panji Sakti ya. Panji Sakti adalah Raja Buleleng yang pertama. I want to ask you about the second picture. Maybe you can tell us about who is in the picture and what happens in this picture. Oke, ini adalah foto Anak Agung Putu Jalante yang sedang duduk bersama kelima putranya. Jadi beliau punya anak perempuan juga ya, tapi yang saat ini duduk bersama beliau adalah kelima putra beliau. Ada Anak Agung Parte, kemudian Anak Agung Made Agung, Anak Agung Panjitisna yang kemudian menjadi raja setelah beliau ya, setelah Anak Agung Putu Jalante. Nah, ini Anak Agung Putu Jalante, kemudian ini Anak Agung Master, kemudian ini adalah Anak Agung Gede Jalante. I think that's all about the second picture. So next, we will tell you about the next photo. Okay, so this is the picture. Maybe you can tell us about who is in the picture and a little history about this picture. Okay, ini adalah Anak Agung Putu Jalante yang menjadi raja di Buleleng ya. Kalau misalnya raja terakhir itu Anak Agung Panjitisna, jadi beliau adalah ayah dari Anak Agung Panjitisna, raja sebelum raja terakhir yang ada di Buleleng. Jadi sebelum yang terakhir ya, jadi beliau dulu Anak Agung Putu Jalante, setelah itu nanti di sebelahnya akan ada Anak Agung Panjitisna. Oke, this is Anak Agung Panjitisna. Beliau adalah raja terakhir di Buleleng dan juga adalah seorang sastrawan ya, sastrawan pujangga baru. Jadi kalau adik-adik suka baca novel gitu, salah satu karyanya yang terkenal itu Sukreni Garis Bali, tetapi beliau banyak menulis. Jadi selain sebagai seorang raja, beliau juga adalah seorang sastrawan dan juga seorang pendiri sekolah dan juga seorang penemu ya, Lovina. Jadi beliau yang memberikan nama Lovina. Kalian sudah pernah ke situ? Ya, itu adalah Lovina. Beliaulah yang memberi nama itu Lovina. Jadi sekali lagi ini adalah Anak Agung Panjitisna. Beliau adalah Raja Buleleng dan juga seorang sastrawan. Nanti karyanya bisa dicari, Sukreni Garis Bali, Nerawe Cekti ya. Jadi bisa nanti dilihat lagi. So next is about this picture. Ma'am, I think there is a important meeting. Maybe you can tell us about the photo. Oke, jadi di sini adalah foto
raja-raja yang ada di Bali, dan salah satunya bisa dilihat di sini adalah An Agung Purjalante. Di saat itu ada pertemuan dengan seluruh raja-raja di Bali, seperti itu. Okay, so let's continue into the last picture in this building. Maybe Miss, you can tell us about this picture or this painting. Oke, ini adalah Ki Gusti Amurah Ketujuh. Beliau adalah generasi ke-8 dari dinasti Pandisakti. Beliau juga adalah Raja Buleleng, ya, yang sempat diselong atau dibuang ke Padang karena beliau diminta mempertanggungjawabkan atas perang Banjar karena banyaknya pasukan Hindia Belanda yang meninggal. Okay friends, that's a little information about the first building. So next we will continue into the second and third building. Here I'm accompanied by Miss Ana Agung Ayura Hartiningrat will explain the second buildings. Maybe Miss can explain a little about this second buildings. Oke, jadi tempat ini di wilayah depan ini adik-adik bisa lihat ada koleksi buku ya, koleksi buku dari beberapa foto. Jadi rencananya ini akan dibuat perpustakaan. Jadi untuk semacam duri yang mau membaca ataupun kalau misalnya ada pengunjung yang juga ingin melihat koleksi buku itu diizinkan. Jadi rencananya adalah membuat perpustakaan, itu sebabnya ada koleksi buku. Dan bangunan ini kalau di dalam itu Vicky adalah anaknya Muklis Roje, beliau adalah istri dari Anak Agung Panjitisna, gitu. Ya. Maybe Miss Happy bisa explain about the photo. Oke, foto yang di sini adalah ada Anak Agung Panjitisna di sini ya. Jadi momen ini adalah ketika upacara pelantikan raja atau Mebisik Ratu. Jadi Anak Panjitisna yang baju hitam ini ya didampingi oleh punggawa-punggawa beliau. Nah ini beliau adalah generasi ke-11 dari Pandisakti. Itu adalah Raja Buleleng. Anak dari Anak Agung Ketujuh ya, Raja Buleleng sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah foto dari Ki Gusti Amurah Ketujuh yang tadi saya jelaskan. Tadi beliau juga adalah Raja Buleleng yang sempat diselong ke Padang, diselong atau dibuang ke Padang oleh Belanda ya. Kemudian beliau didampingi di sini ada Gusti Ayu Kompiang dan kemudian ada Makley Prene ya. Selanjutnya di sini ini adalah Anak Agung Panjitisna. Oke. This building is called Saka Ulu. It's a place for a paruman or also called a meeting or a mererausan event. If there is any event, we gather here. That is the function of the Saka Ulu. This building is called Saka Ulu because this building have 8 saka or pillars. This building is called Bali Gede, which is usually used for ceremonies for the dead, weddings, for Manusiadnya and Pitriadnya. The use of this Bali Gede is the same as Bali Gede in general in other places whose function is for Manusiadnya or Pitriadnya. The building below is an additional building which was originally just a Bali Gede, then a Saka Ulu was added for seating for guests and efficiency of the space. That's all of Group 3. We hope it will give you a benefit and experience of the Puri Gede Buleleng, and thank you. Thank you. Goodbye.